Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang pendidikan seks pada anak. Tadi kita sempat bahas sebenarnya mengenalkan bagian-bagian tubuh. Yang sering kali dilakukan adalah mengganti nama-nama bagian tubuh itu menjadi nama-nama yang kalau Mbak Ayu bilang ajaib gitu ya. Sebenarnya ini tepat atau enggak? Mungkin menurut saya mau memperhalus kali ya. Tapi baiknya itu digunakan emang secara ilmiahnya bahasanya seperti itu atau ya tadi bahasa yang sudah dilunakkan. Iya, sebenarnya sebaiknya gitu kan ya digunakan bahasa yang memang apa adanya aja gitu kan. Memang secara ilmiah vagina ya vagina gitu kan. Fungsinya apa gitu kan. Oh, fungsinya untuk misalnya kalau anak tanya, iya adik kan pipis ya, oh ya dari situ gitu. Jadi memang benar-benar disampaikan sesuai dengan bahasa yang namanya seperti itu, sehingga anak juga kemudian paham bahwa oh ini vagina, ini fungsinya apa, nanti kalau sudah besar dia akan bagaimana gitu. Itu anak punya pemahaman itu. Nah, kalau kita bicara tentang tadi pendidikan seks pada umumnya yang berjalan sesuai tahapan usianya. Tapi ancaman dari itu juga banyak banget nih Mbak Ayu. Dari misalnya dari media sosial. Kalau mereka mendapat paparan hal-hal yang misalnya adanya pendidikan, bukan pendidikan mungkin kaitannya dengan seks tapi dengan bentuk yang salah. Iya. Ini apa yang harus kita lakukan? Iya benar. Sebetulnya akan sangat beruntung kalau anak mau terbuka sama kita ya. Jadi dia benar-benar bertanya gitu kan. Ini sebenarnya apa sih yang temanku kirim di WhatsApp grup nih apa sih gitu kan. Kalau memang anak bertanya begitu, kita bisa jelaskan dan jangan kemudian keburu panik. Kita bisa jelaskan dengan tenang. Oh ya, mana temanmu kirim apa gitu. Oh ini. Satu, kita tanya dulu, menurutmu ini apa sih? Jadi kita cross check dulu pemahaman dia sampai sejauh mana. Kalau ternyata pemahamannya dia sudah benar gitu, karena kan sedikit banyak kita juga sudah memberikan edukasi kan kepada anak-anak kita. Kurang lebihnya harapannya gitu, dan ada yang nyantel atau dari sekolah ada edukasi juga yang nyantel dari dia. Kalau anak sudah bilang, iya ini menurutku yang seperti ini. Dan kita lihat, oh sudah cukup benar, kita tinggal ngelurusin aja gitu. Jadi sebetulnya saat anak menanyakan sesuatu, itu kemudian kita cross check dulu ke anak. Jadi kita validasi sudah sejauh mana anak tahu dan kita tinggal melengkapi atau menyempurnakan dari apa yang sudah anak tahu. Itu kalau kebetulan anaknya cerita. Kalau kemudian kasusnya adalah anaknya nggak cerita. Iya, tapi gimana tuh? Jadi kita kayak ngegapin gitu ya anaknya. Jadi ngeliatin gitu, oh kok kayak gini gitu kan. Yang kita lakukan adalah pertama tentunya tanya, bukan menuduh tapi nanya. Mama tadi nggak sengaja lihat ada ini, itu gimana ya kak? Gitu. Itu gimana ya mas? Atau itu gimana ya mbak? Dengerin anak ceritanya apa? Gitu kan, mungkin aja dia dikirimin sama temennya, mungkin aja dia dapat sesuatu dari yang mungkin dia nggak tahu, atau mungkin kadang-kadang kan download satu aplikasi suka muncul gambar-gambar yang kurang pas atau kurang tepat. Dengarkan dulu, tapi tidak menuduh. Nah, kalau sudah didengarkan, baru kemudian kita tanya, menurutmu itu gimana? Nah, balik lagi ke situ. Kalau dia sudah jabarkan bahwa oke, oh ya berarti kamu sudah paham. Baru kemudian masuk ke membangun trust. Jadi, oh ya, mama percaya kamu seperti itu. Tapi kita sudah tahu ya bahwa itu kurang pas, kurang tepat tuh nggak baik untuk dilakukan gitu. Mama percaya kalau kamu bisa membedakan ini yang baik, ini yang enggak. Oke, good job. Itu yang harus dibangun sejauh ini dengan anak-anak kita gitu, karena nggak mungkin banget kita awasin mereka tuh 24 jam, nggak mungkin. Dan paling tidak kita memastikan anak kita cukup puas kali ya dengan jawaban kita. Bener. Jangan sampai nanti akhirnya oke aja, tapi akhirnya dia cari lagi jawabannya. Iya benar. Tapi lebih baik kalau emang kita ngerasa kita belum tahu, karena kan perkembangannya itu kan cepet banget dan kadang ada istilah-istilah baru yang mungkin kita nggak paham gitu kan. Kita bisa bilang juga kok sama dia, oh gitu ya, wah itu istilah baru, mama harus belajar dulu nih, kita diskusi lagi deh ntar malam. Kita googling dulu, kita cari dulu, kita belajar dulu, kita datang ke grup teman-teman kita dulu gitu kan, dan tanya, ini ada yang seperti ini, update-nya seperti apa sih, sehingga kita bisa lebih siap untuk berdiskusi dengan mereka. Jadi kita juga terisi dulu gitu ya, Mbak Ayu bisa menjawab dengan tepat. Daripada kita jawab dengan sok tahu gitu. Itu dia, masalahnya nanti panjang. Ini kalau kita bicara ada pendidikan seks yang salah nggak sih, yang bisa akhirnya berdampak panjang pada anak? Kalau kita berbicara mengenai pendidikan seks yang salah, sepanjang caranya dilakukan dengan tepat itu oke aja itu ya. Oke aja gitu kan. Kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu tadi kayak mengajarkan tapi tidak sejalan dengan apa yang dilakukan. Kemudian mengajarkan dengan bahasa-bahasa yang karena oh ini tabu. Jadi akhirnya bahasa-bahasanya tuh diganti dengan bahasa yang lebih lucu gitu. Lebih lucu, ajaib ya, unik. Katanya lebih sopan gitu kan, tapi sebenarnya
itu nggak Iya. tepat atau nggak Iya. sesuai gitu. Sebaiknya sih hal-hal tersebut yang dihindari. Mungkin hal yang harus diperluas adalah pemahaman bahwa pendidikan seks itu bukan hanya terkait dengan aktivitas seksual Yes, saja, betul. melainkan memberikan edukasi kepada anak tentang identitas seksualnya dia, kemudian apa yang harus dilakukan dengan identitas seksualnya dia, bagaimana dia menjaga dirinya, menjaga tubuhnya gitu, dan kemudian baru kaitannya dengan ya tadi aktivitas seksual dan yang lain-lain. Tapi sebetulnya fondasi dasarnya nggak sejauh itu dulu. Oke, jadi sebenarnya itu dulu dari diri dalam dirinya dulu ya, jangan sampai Nah. nanti bahkan bukan masalah aktivitas seksualnya, masalah penyimpangan seksualnya bisa jadi terjadi. Nanti mungkin kita bahas ya di episode-episode berikutnya ya Mbak Ayu ya. Oke Mbak Ayu, makasih banyak loh sudah Sama-sama. berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga Anak Indonesia. Bagaimana tips dari Mbak Ayu sudah dicatat kan? Jangan lupa juga nih, selalu terapkan 5M, prokesnya harus dijaga biar kita bisa tersehat dan jaga keluarga kita agar tetap sehat. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.